tentang amplop Kiai yang sempat viral oleh statementnya yang distatementkan oleh Bapak Suharso Manoarfa. Ya. Nah, untuk terakhir ini Kang Mukhlas, kira-kira ini kalau blunder terus seperti ini nih ketua P3 ini, kira-kira ini di 2024 ini suara P3 ini bagaimana nih? Kiai-kiai NU, gitu, santri-santri NU yang ada di P3, apakah akan migrasi ke partai yang lain? Atau etis tidak itu dikatakan seperti itu? Ya memang tidak etis, apalagi itu di depan KPK ya. Iya. Itu kan sudah membangun opini bahwa di dalam hal itu adalah sesuatu yang patut diwaspadai oleh KPK, kan begitu maunya begitu kan dia. Betul. Nah, itu yang tidak baik, itu yang mendistorsi tradisi itu. Kemudian banyak pihak-pihak yang marah, itu wajar saja karena memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suha TV, saya ingin berbincang-bincang tentang amplop Kiai. Kiai dan amplop. Oke. Ini memang hal yang tabu dibicarakan, tetapi tempo hari menjadi viral oleh gara-gara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Suharso Manoarfa, yang mengatakan ya ada tradisi di depan KPK gitu tentang menyinggung masalah amplop Kiai gitu ya. Nah, dari fenomena itu malah sempat ada beberapa wacana, ada dorongan bahwa beliau untuk mundurlah dari ketua P3 ini. Nah, menurut Anda bagaimana ini sih sebenarnya tradisi amplop di Kiai ini? Ya, terima kasih Mas Zof. Ya, memang itu asbabun nuzulnya amplop Kiai itu kan sebetulnya kan begini Mas. Kiai itu dulu beliau itu menghimpun santri, ya kan, menghimpun santri. Beliau tidak digaji. Dia menyampaikan ilmunya, memberikan ilmunya, bahkan kadang-kadang santri itu tidak membawa apa-apa, hanya niat belajar, semua difasilitasi Kiai. Banyak terjadi begitulah. Nah, atas dasar itu maka kemudian orang-orang tua dari wali santri ini merasa berutang budi. Merasa berutang budi kepada Kiai. Kemudian beliau sebagai bentuk takzim, penghormatan, sebagai bentuk rasa terima kasih atas mencurahkan seluruh energinya, kekuatannya, pikirannya, hartanya, ilmunya kepada santri, maka memberi amplop, memberi salam tempel lah kalau sekarang. Kalau dulu itu ya kadang-kadang bawa ayam, bawa ikan, hasil pertanian, hasil ikan dan sebagainya. Intinya oleh-oleh lah, oleh-oleh kepada Kiai sebagai bentuk pengorbanan dan rasa syukur, terima kasih. Dan memang itu kan sesuatu yang baik. Siapa yang bersyukur kepada manusia, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada Allah. Dan dianjurkan di dalam hadis juga untuk saling memberi hadiah, apalagi kepada sosok yang telah memberikan segala-galanya kepada anaknya. Begitulah asbabun nuzulnya ada Kiai. Tapi kalau diungkapkan oleh seorang ketua partai itu di depan peserta yang katanya waktu itu pembekalan KPK ya kalau tidak salah. Nah, ini menjadi hal lain ini. Anda melihatnya seperti apa? Tentu karena itu menyalahi konteks dan menyalahi asbabun nuzul tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua P3 itu seolah-olah ini adalah bentuk dari gratifikasi. Iya kan begitu. Dia mewacanakan seperti itu. Padahal tradisi amplop yang ada di dalam Kiai itu adalah bentuk terima kasih itu. Nah, saya sebetulnya tidak mau nyinggung soal partai ya, karena ini bukan domain kita. Kita hanya menyoroti tentang tradisi amplop itu yang sesungguhnya berangkat dari saling ta'awanu, saling kerjasama. Yang satu memberi ilmu, kemudian yang satu berterima. Dan itu pun tidak seberapa, tidak sebanding, tidak sebanding dengan apa yang telah dicurahkan Kiai itu kepada santri. Itu tradisi yang berkembang begitulah, dan itu sudah tidak menjadi masalah karena itu sudah ta'an tarodin.
Ridho sama ridho. Tabarukan itu ada istilah tabarukan itu di orang NU. Iya itu. Apa itu tabarukan itu? Tabarukan itu kan mencari kebaikan. Kan itu sesuatu yang baik. Ada hadis memang memberi sedekah kepada orang alim itu dilipat gandakan pahala. Memang ada hadisnya itu. Karena beliau telah mensedekahkan ilmunya kepada masyarakat. Maka diberi orang memberikan tabaruk ya, karena memberikan amplop itu bentuk tabarukan, mengharap kebaikannya, karena ada pahala yang besar itu. Dari situlah bermulanya tradisi itu berkembang. Nah, hanya saja Ketua P3 itu mengkonstruksi tradisi ini seolah-olah gratifikasi. Itu yang salah. Yang salah di situ. Dan itu maka wajar kemudian ada desakan-desakan. Saya berbicara dengan Kang Mullah Sarkun, beliau adalah aktivis NU, juga aktivis di MUI ya, Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan juga wakil ketua umum di Jamiatul Thoriqoh Indonesia yang Jatmin. Kang Muhlas, etis tidak itu dikatakan seperti itu? Ya memang tidak etis, apalagi itu di depan KPK ya. Itu kan sudah membangun opini bahwa di dalam hal itu adalah sesuatu yang patut diwaspadai oleh KPK, kan begitu maunya begitu kan dia. Betul. Nah, itu yang tidak baik, itu yang mendistorsi tradisi itu. Kemudian banyak pihak-pihak yang marah. Itu wajar saja, karena memang itu salah konteks, salah teks, salah konteks. Gitu. Salah teks, salah konteks. Gitu. Mungkin kurang memahami, memahami tradisi pondok pesantren. Kurang memahami karena yang bisa memahami tradisi pesantren ya santri itu sendiri. Kalau bukan santri kan susah untuk memahami itu ya. Kalau adanya salah paham, bahkan pahamnya yang salah kan gitu. Kang Mulas begini ya, di P3 itu kan orang NU itu banyak sekali ya. Ya sebetulnya saya sebetulnya tidak mau bicara tentang partai kan gitu, tradisi. Ya memang karena apapun ya, P3 itu kan lahir dari kiai kan, lahir dari dunia pesantren. Dulu kan NU fusi ke P3 kan, otomatis kan itu tradisi itu terus melekat di P3. Itu otomatis lah, dan saya berharap P3 mudah-mudahan tetap menjadi partai yang besar di masa yang akan datang sebagai rumah besar umat Islam. Saya berharap itu. Kira-kira Anda sebagai santri gitu kan ya, terus juga gitu kan ya, kiai bagi sebagian orang mungkin ya. Kira-kira dari statement Pak Mano Arfa ini melukai para kiai tidak nih? Ya itu saya katakan tadi itu, lepas dari teks, lepas dari konteks gitu. Maka banyak orang yang kemudian menyayangkan, dan kemudian reaksinya mulai dari yang paling kecewa sampai kepada yang paling keras ya. Nah, itu bermunculan ya. Itu memang wajar, dan Pak Munarfa sendiri kan sudah minta maaf karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya tentang tradisi itu secara mendalam. Justru beliau meminta maaf sebagai bentuk menyadari bahwa apa yang disampaikan itu khilaf, salah. Kan minta maafnya oleh Pak Arsul Sani, bukan Pak Mano Arfa sendiri. Ya apapun ya itu yang kita anggap aja minta maaf itu, karena santri dan kiai itu kan pemaaf ya. Tapi kalau sudah masalah urusan politik ya itu kita lain lagi ceritanya. Betul. Kita akan bicara kira-kira kalau dari kejadian di sini gitu ya, bagaimana nih 2024 kiai-kiai NU gitu, santri-santri NU yang ada di P3, apakah akan migrasi ke partai yang lain atau saya seperti berharap apa? P3 juga besar. P3 juga besar karena di situ banyak teman-teman kita ya, teman-teman NU, dan itu peninggalan tokoh-tokoh NU juga. Saya ingin seluruh partai yang di situ ada kader-kader NU bisa eksis dan kemudian bisa berkiprah, sehingga aspirasi-aspirasi kaum santri ini tetap terakomodir di parlemen, di undang-undang, di pemerintahan dan sebagainya. Saya berharap begitulah. Kita
positif saja, kita positif saja. Tapi kalau memang dinamika itu kan kita bukan domain kami ya, kita hanya menyoroti soal kembali tradisi. Lagi masalah tradisi amplop gitu kan ya. Menurut Anda ini kita sowan, banyak pejabat sowan ke sana, masuk ke Pak Kiai. Kalau ngasih amplop itu kan ya, jadi domainnya itu tabarukan tadi ya, bukan gratifikasi. Bukan, ya memang. Jadi gini ya, kita kan bicara tadi asbabun nuzulnya tadi. Jadi asbabun nuzulnya tadi itu ya seperti itu yang saya katakan, sebagai bentuk ta'awun, sebagai bentuk tabarukan, sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih atas peran-peran dan jasa-jasa Kiai kepada masyarakat pada umumnya. Nah, dalam perkembangan berikutnya, dalam kemudian biasanya di dunia politik berkembang berikutnya, kemudian ada pejabat-pejabat yang datang kepada Kiai dan memberi amplop. Itu memang fenomena itu kemudian terjadi belakangan ini karena ya macam-macam ya. Tapi mayoritas Kiai itu kan sifatnya terbuka. Siapapun datang diterima. Jangankan pejabat, korak, mulai dari kori sampai korak, istilah orang Jawa Timur mulai dari orang ahli korea sampai penjahat kalau datang semua dilayani dengan terbuka. Itu. Jadi keterbukaan Kiai kepada masyarakat itu ya kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang itu tak terelakkan. Itu bagian dari konsekuensi. Tapi intinya tradisi Kiai itu memang tradisi terbuka. Terbuka dengan siapa saja. Lah, bicara tentang amplop lagi itu, Gus Dur kan sering dituduhkan itu keluar masuk gereja itu gara-gara amplop juga. Nah, ini terus beredar ini beberapa waktu lalu gitu. Nah, ini kalau dilihat plus minusnya ini tentang tabarukan dengan memberi amplop dan tidak, ini bagaimana nih? Ya, itu sebetulnya apa? Kiai itu kan bersifat pasif ya. Orang datang mengeluhkan persoalan begini begitu lalu pulang memberi amplop, kan begitu kalau kita simulasi ya. Pejabat datang kemudian mengeluhkan tentang tugas-tugas dia, ada kendala-kendala di lapangan, mohon bantuan doanya, mohon bantuan koordinasinya, mohon bantuan dukungannya. Biasanya kan seputar itu pembicaraannya, mohon doa dan dukungan. Nah, kemudian balik ngasih amplop. Apa ada yang salah situ kan? Kecuali kalau ada ada pesan-pesan khusus yang sangat cukup riskan. Biasanya nggak mau itu. Kiai tidak mau ya. Kalau Gus Dur sendiri bagaimana itu tentang rame dulu gitu ya? Kita juga sempat itu membahas tentang Gus Dur keluar masuk gereja karena amplop itu ya. Bagaimana nih? Saya pernah dapat cerita dari Pak Hasim ya. Suatu saat Kiai Hasim itu ada kiai banyak mengeluh kepada Gus Dur yang keluar masuk gereja waktu itu, sehingga tuduhan seperti itu ya wajar saja ada. Tapi nggak ada yang berani untuk ke Gus Dur langsung lewat Pak Hasim, Kiai Hasim Muzadi. Kiai Hasim Muzadi kemudian menemui ke Gus Dur. Gus, ini aspirasi kiai-kiai begini-begini, keberatan. Begini-begini maksudnya gimana? Keberatan kalau seorang pimpinan PBNU kok keluar masuk gereja, gitu loh. Nah, jawabannya Gus Dur begini, Kiai, saya di sana itu mengajar. Saya di gereja itu berceramah tentang teologi. Dan apa salahnya kita mengajari, memberi pencerahan kepada dia. Dan kemungkinan kita bisa menyisipkan doktrin-doktrin keislaman sehingga bisa dipahami secara utuh oleh mereka dan tidak disalahpahami. Ini kan sesuatu yang baik gitu. Jadi itulah kemudian kiai-kiai kemudian membiarkan karena memang sudah tabayunnya sudah clear, tidak ada masalah. Itu bagian bentuk dari justru Gus Dur diuntungkan karena bisa menyampaikan ajaran-ajaran nilai-nilai keislaman kepada pihak luar dan sangat memungkinkan untuk menjadi renungan dan
pemahaman bersama sehingga kehidupan ini lebih bisa memahami, lebih harmonis, kan begitu? Iya, betul. Lebih punya pemahaman yang mendalam masing-masing dan untuk saling menghormati, kan tidak masalah gitu. Oke. Jadi tidak benar bahwa Gus Dur keluar masuk gereja itu gara-gara amplop ya? Gus Dur soal itu tidak begitu menjadi hal yang penting ya, karena beliau itu orang warok dan zuhud, dia lebih kepada ilmu. Dia menyebarkan ilmu itu, kan menyebarkan ilmu itu kewajiban juga kepada siapapun. Baik, pemirsa pada Suara TV, tentang amplop kiai yang sempat viral oleh statementnya yang distatementkan oleh Bapak Suharso Manoarfa. Nah, untuk terakhir ini, Kang Mukhlas, kira-kira ini kalau blunder terus seperti ini nih, Ketua P3 ini, kira-kira ini di 2024 ini suara P3 ini bagaimana nih? Saya tidak bisa komentar itu. Saya hanya berharap agar P3 tetap bisa menjadi partai yang eksis, karena itu menjadi rumah besar umat Islam dan menjadi tempat saluran aspirasi masyarakat santri ya, seperti saya ini. Terima kasih. Terima kasih pemirsa pada Suara TV, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.